itu pagi-pagi, Gus. Faida huwa dhahabun yatalala. Nah, ternyata kotoran tadi yang ditaruh di baju itu berubah jadi emas, Gus. Bayangin, Gus, kalau misalkan kotorannya itu 1 kilo jadi emas 1 kilo, langsung kaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu. Di konten kali ini kita akan berbicara tentang ulama klan Ba'alawi. Ini ya, sekali lagi ini kita berbicara tentang ulama. Nah, jadi kalau nanti seumpamanya ada yang kurang etis dalam beberapa hal, ya kita kembali lagi, ini konteksnya kita berbicara tentang ulama. Cuman kita himbau di awal, kalau sekiranya penonton ini sedang beraktivitas makan ya saya harap untuk tidak nonton ini dulu, karena ini nanti akan berhubungan dengan satu hal yang mengganggu lah. Ini kita berbicara tentang garomahnya ulama klan Ba'alawi. Oke, kita tonton videonya ya. Ini kita kutip dari channel Gus Fuad channel. Ya, saya bacakan ya sebagai pemberian konteks. Emas berasal dari perak Habib. Ini letterlek loh ya, saya tuh bacanya. Dalam kitab Tazkirun Nas karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas 1334 Hijriah. Berarti barusan ya. Telah menyebut karomah Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. Arabnya itu dia nggak dibaca, nanti bisa Aziz lah. Terjemahan pernah terjadi pada Habib. Kenapa? Lanjut, Gus. Ya. Terjemahannya tuh begini, teman-teman. Pernah terjadi pada Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. Bahwasanya ketika mana beliau melawat ke kota Madinah, beliau bermalam 1 malam di tanah haram. Tiba-tiba perutnya berkeroncong, lalu beliau berlalu pergi untuk menunaikan hajatnya. Akan tetapi beliau dapati semua pintu terkunci. Lalu beliau berangkat ke sudut lain di tanah haram dan memasukkan najis itu ke dalam bajunya. Jadi beraknya dimasukin gitu ya. Bajunya. Ketika subuh menjelma, beliau menuju di luar kota Madinah untuk membuang najis itu. Rupa-rupanya ia adalah emas yang berkilauan. Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, itu saya dapat di WhatsApp. Nah, saya konfirmasi nih ke Gus Aziz Jazuli sebagai pengkaji yang intens, pengkaji kitab-kitab Ba'alawi ini. Halo, Gus Aziz, masih di tempat? Kita dengarkan. Siap, aman. Dari Gus Aziz Jazuli. Gambarnya enggak ada. Aduh, bisa ya? Ini sinyal saya kali, Gus ya. Oh ya. Nah, nanti kalau bisa di ini ya, ditampilkan ya. Siap. Nah ini Gus Aziz, itu cerita itu ada referensinya atau itu hoax atau gimana itu? Ada kitabnya enggak, Gus? Monggo, Gus. Oh, ada kitabnya. Ada, Gus. Oh, ada. Jadi gini, Gus ya. Karena ini obrolan biasa. Ya kita ngakak aja, bebas kan? Iya, bebas. Jadi itu benar ada kitabnya itu, Gus. Saya punya kitabnya tuh. Nih kitabnya nih. Mana? Kita bisa dilihat. Kelihatan kan ya? Nah. Pokoknya ada kitabnya ya. Nah, nanti filenya saya kirim lah kalau ini, Gus. Nah. Enggak, apa namanya? Oh iya. Muncul. Muncul. Kan gantian. Terus itu coba minta tolong dijelasin, Mas. Boleh. Ini keterangan yang Gus Rifki tadi jelaskan itu ada dalam kitab Tazkirun Nas. Minal Masail Al-Fiqhiyah wa ma ta'allaqa biha min majmu' kalam, panjang judulnya, Gus. Tazkirun Nas itu membahas tentang beberapa masalah-masalah fikih sebenarnya, Gus. Bahasan mengenai
masalah-masalah fikih yang merupakan kompilasi dari ucapan-ucapannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dan beliau itu salah satu ulama dari kalangan habaib yang di Hadramut ya. Tapi beliau itu tidak bertempat tinggal di Tarim ini. Sini di daerah Huraitoh. Ya kurang lebih dari Tarim itu perjalanan berapa 2-3 jam, Gus. Ya, Gus Aziz, saya masuk dulu, mau nanya dulu. Oke, boleh. Berarti itu karya ulama. Iya. Ulamanya Klan Habib Alwi. Iya, ulamanya kalangan para habaib ya. Ya, ini saya tegaskan dulu, berarti levelnya ulamanya mereka ya. Ulama, iya. Oke, silakan monggo. Ini halaman 48 ini, Gus. Tadi sekilas kan dibacakan terjemahnya ya oleh Gus Rifki tadi. Dan di sini saya bacakan Arabnya. Ini di halaman 48, mungkin cetakan yang lain itu berbeda ya. Wawaqa lil Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. Dan kejadian ini terjadi pada Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. Habib Hadun bin Hud. Anahu lamma zarul Madinah al-Musyarrafah bata lailatan bil haram, bahwa beliau itu pada suatu saat menziarahi Madinah al-Munawwarah atau Madinah al-Musyarrafah, dan beliau nginap di sana satu malam di Masjid Nabawi ini ceritanya nih Gus ya. Ya, Madinah ya. Nah di malam hari fataharrakat alaihi batnuhu. Nah tiba-tiba mulutnya itu mules Gus. Perutnya. Kayak kita misalkan belum Perutnya makan. Gus. belum makan minum kopi, kopinya manis. Itu kan keroncongan tuh ya perut Gus. Perut ya. Karena beliau itu mules, ya mungkin karena belum makan gitu kan. Terus minum kopi manis. Wadhahaba liyakhruj. Nah, ini pengen beol ceritanya Gus. Wadhahaba liyakhruja fawajadal abwaba muqfalah. Beliau keluar dari Masjid Nabawi untuk mencari kamar mandi ceritanya. Karena ini ceritanya ada di masa lalu, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kamar mandi atau toilet itu kan banyak. Kalau dulu kan susah, airnya juga susah Gus. Namanya juga di Arab kan. Ya. Padang pasir ya. Nyari kamar mandi ternyata semuanya ditutup karena udah malam, ini tengah malam. Nah, pintu-pintu sudah ditutup. Faraha ila nahiyatin fi ukhrayatil haram. Nah, beliau keluar jauh lah dari Masjid Nabawi itu. Keluar dari masjid. Wa wadu al-kharija bi thawbihi, kemudian menaruh kotorannya itu di bajunya. Ibaratnya kayak gini lah, Gus. Nah, ini ya. Nih. Ini kebetulan warnanya kuning sama hijau. Taruh di baju thread gitu. Taruh di bawah tuh. Nah. Mobil awal ceritanya Gus. Ditaruh di baju. Nah, ternyata falam makana as-sabah dhahaba ila kharijil Madinah bijarmi. Nah, pagi-pagi sadar, oh ya, saya kan buang kotoran di baju itu semalam, saya taruh di pinggir sana itu, saya pengen buang itu kotoran biar gak keinjak sama orang atau kelihatan orang atau kena baunya gitulah. Nah, ternyata ketika dibuka itu pagi-pagi Gus, faida huwa dhahabun yatala'la. Nah, ternyata kotoran tadi yang ditaruh di baju itu berubah jadi emas Gus. Bayangin Gus, kalau misalkan kotorannya itu 1 kilo jadi emas 1 kilo, langsung kaya itu. Allah. Dirasi. Itulah karomah biasa itu, karomahnya. 1 kilo. Luar biasa Gus. Jadi ibaratnya gini Gus, kalau misalkan ya kita itu atau Habib itu ada di Indonesia Gus misalkan ya. Katakanlah setiap harinya itu 1 kali. Jangan banyak-banyak aja, 1,5 kilo aja Gus. Jadi ngeluarin kotoran 1,5 kilo
Terus habis ngeluarin kotoran, paginya itu berubah jadi emas, langsung jadi miliarder, Gus. Sekarang dibeli itu. Ya Allah. Ini Habib Hadun ya. Habib Hadun bin Hud. Jadi punya karomah. Itu bisa jadi emas. Aduh.